Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fiddin wa akhawati rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan nikmat terbesar Allah, yaitu kita masih berada dalam hidayah iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Sahabat-sahabatku sekalian, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita bacakan hadisnya. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Ya, hadis ini dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sungguh sangat jelas dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan di antara umatnya yang paling mulia, yang paling baik, ya, sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya dia belajar untuk dirinya sendiri, kemudian dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Nah, belajar Al-Quran ini tidak hanya belajar membaca saja, tapi itu bertahap. Mulai dari membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian memahami maknanya, kemudian mentadabburinya atau menghayatinya, kemudian mengamalkannya. Nah, begitu banyak ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini, begitu banyak pelajaran-pelajaran dan kandungan serta nasihat-nasihat, pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita agar menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk terus belajar Al-Quran ini. Kita belajar baik menemui gurunya langsung, atau di sini juga sudah lebih mudah dengan teknologi zaman sekarang, kita bisa melalui online. Artinya pada zaman sekarang kesempatan sudah terbuka lebar untuk kita dapat belajar, maka tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan Al-Quran ini. Kita terus baca Al-Quran ini, kita terus belajar, kita terus mengajarkannya. Walaupun kita cuma bisa satu ayat, Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat saja. Nah, maka di sinilah kita pahami teman-teman, mari kita menjadi sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi orang yang paling baik di antara umat yang lain. Maka jika kita ingin keluarga kita baik, maka perbaikilah dengan banyak belajar Al-Quran dan mengajarkan itu. Kemudian jika kita ingin masyarakat kita baik, maka menjadilah kita masyarakat yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jika kita ingin tempat kita baik, tempat kita bekerja baik, maka kita harus membiasakan dan kita juga sering-sering membaca Al-Quran ini. Karena Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain karena Al-Quran juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bil Qur'ani aqwaman, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat
derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lain juga karena sebab Al-Quran. Orang yang banyak belajar Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan pada orang lain, maka Allah pun mengangkat derajatnya. Namun sebaliknya, orang yang jarang baca Al-Quran, bahkan tidak pernah memegang Quran sama sekali, maka dia akan menjadi manusia yang rendah derajatnya. Maka sekali lagi, marilah sama-sama kita perbanyak belajar Al-Quran, baik secara langsung maupun online. Kita manfaatkan waktu kita, jangan melewati hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Demikianlah kajian singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.